Halo adik-adik Super Kids, apa kabar adik-adik semua? Pasti keadaannya baik-baik semua dong. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tapi kakak mau nanya dulu, adik-adik sudah siap belum? Wah, mantap, sudah siap. Ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Engkau berkati supaya kami mendapatkan semangat yang lebih Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan. Search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Oh, the love God has shown us. He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. Wah adik-adik, kakak lihat dari sini adik-adik tuh semangat banget memuji nama Tuhannya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berikan kami telinga yang dapat mendengar Tuhan. Dan berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu yang akan menjelaskan firman Tuhan ini Tuhan. Engkau berkati supaya bisa menjadi berkat untuk kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik Super Kids, kembali lagi dengan Kak Laura di ibadah online minggu ini. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, Kak Laura hari ini mau bercerita tentang sebuah perumpamaan. Langsung saja yuk kita simak ceritanya. Pada suatu hari dan suatu tempat, Tuhan Yesus sedang bercerita kepada seluruh murid-muridnya. Di sini Tuhan Yesus menceritakan dan mengatakan kepada murid-muridnya untuk jangan pernah menyerah dalam hal berdoa. Di sini Tuhan Yesus bahkan menceritakan sebuah perumpamaan. Nah, perumpamaan ini merupakan perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak benar. Nah, adik-adik, ternyata hakim ini dikatakan tidak benar karena
Ia merupakan seorang yang tidak percaya kepada Allah. Bahkan ia juga memiliki sifat yang buruk. Buruknya itu karena ia tidak pernah menghargai orang lain. Padahal adik-adik tahu kan, tugas seorang hakim itu adalah menyelesaikan permasalahan antara dua orang dengan adil dan juga dengan benar. Hingga pada suatu ketika, ada seorang ibu janda yang tidak memiliki suami di kota tersebut dan memiliki masalah. Ibu ini memiliki seseorang yang tidak menyukai dia, sehingga ia meminta pertolongan kepada hakim. Akhirnya ibu janda ini segera datang menuju hakim dan meminta pertolongannya. Tapi adik-adik tahu, hakim tersebut menolak. Bahkan hakim ini menyuruh ibu itu untuk pergi dari tempat itu. Adik-adik, ibu ini hebat loh, karena ibu ini tetap konsisten. Ibu ini tetap mendatangi hakim itu untuk meminta pertolongan. Bahkan ibu ini menghampiri rumah si Pak Hakim tadi, mengetuk pintunya baik pagi, baik malam, maupun sore. Setiap harinya ia datang. Hingga akhirnya hakim ini merasa terganggu dan akhirnya mau menolong ibu janda ini. Adik-adik, melalui perumpamaan ini, Yesus berkata, hakim ini saja mau menolong ibu janda ini. Apalagi Tuhan dan Bapa kita yang di surga. Tentunya Tuhan pasti akan menolong kita, bahkan tanpa pamrih seperti hakim tadi. Maka itu kita harus bertekun dalam doa dan jangan pernah menyerah untuk berdoa ya adik-adik. Sama seperti di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita disadarkan kembali, yaitu bahwa kuasa doa begitu besar. Karena melalui doa, Tuhan bisa mendengar segala permasalahan kita. Dan pastinya Tuhan akan siap sedia untuk menolong kita. Mari adik-adik, kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, ajar kami untuk memiliki hati yang mau konsisten dan juga tidak pernah menyerah untuk selalu bertekun, berdoa hanya kepada Engkau. Tuhan Yesus, hari ini kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk guru-guru sekolah minggu kami. Berkati mereka semua dan juga jaga kesehatan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan juga boleh berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah Super Kids, sampai jumpa minggu depan. Hai adik-adik Super Kids. Nah, hari ini kakak mau ngajarin adik-adik bagaimana sih cara memasuki benang jahit ke jarum. Nah, langsung saja ya. Kita siapkan dulu nih. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan jarum tentunya, dan juga benang jahit, gunting, dan juga air sedikit saja. Nah, yang pertama kita ambil dulu benang jahitnya, kita tarik sedikit lebih panjang. Setelah itu kita pastikan ujungnya ada ya adik-adik di depan tangan kita nih, depan jari kita. Setelah itu kita ambil jarumnya. Nah, adik-adik bisa lihat nih, jarum yang bagian atas adalah bagian ada yang bolongannya, sedangkan bagian bawahnya itu tajam. Nah, adik-adik di sini perlu pengawasan orang tua ya. Jangan sampai nanti gara-gara ini jarum yang tajam itu bisa melukai tangan adik-adik. Nah, pertama-tama kita masukin dulu nih ujung jarumnya yang paling atas. Kita pertemukan dengan ujung benangnya. Nah, sepertinya sih ini agak susah ya. Kakak juga udah coba susah nih. Karena jarumnya agak sempit, jadi benangnya nggak mau masuk. Tapi kakak ada caranya. Coba adik-adik ujung benangnya adik-adik kasih air. Kayaknya bisa masuk nih. Yuk kita coba yuk.
Coba adik-adik ambil air sedikit, kasih di ujung benangnya, dan adik-adik coba masukin lagi deh. Wah, ternyata bisa loh adik-adik. Nah, air membantu benangnya untuk masuk ke lubang jarumnya. Setelah itu, jika sudah masuk, jarumnya adik-adik geser ke tengah benang ya, seperti ini. Nah, jika sudah, adik-adik bisa memotong ujung benangnya seperti yang kakak lakukan. Nah, adik-adik, pas banget kan benangnya masuk ke lubang jarumnya. Jangan lupa adik-adik, kita pastikan ujung jarumnya yang tajam itu jangan sampai melukai kita. Sekarang kita tinggal ikat deh ujung benangnya seperti yang kakak lakukan ini. Jika adik-adik sudah mengikat dan adik-adik lihat bahwa hasil dari ikatannya terlalu tipis, adik-adik bisa mengikatnya beberapa kali ya, supaya bentuknya lebih tebal. Setelah itu tinggal kita rapikan deh ujung benangnya, kita gunting ya. Nah, jadi deh adik-adik sudah berhasil memasuki benang ke dalam jarum. Nah, adik-adik sekarang mencoba ya. Jangan lupa difoto ya, dan adik-adik tetap hati-hati dengan ujung jarum yang tajam tersebut. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir ibadah. Nah, kakak mau ngingetin adik-adik nih untuk membuat kreativitasnya. Jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan ke grup sekolah minggu paling lambat hari Kamis. Untuk menutup ibadah kali ini, mari kita bersatu dalam doa yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah membimbing kami dari awal hingga akhir ibadah ini Tuhan. Kau berkati kami supaya kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Dadah.